Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan nikmat sehat serta iman sehingga dapatkan kesempatan untuk membuat video ujian akhir semester yaitu mata kuliah pengantar studi Islam. Salawat beri salam tak lupa kita juga curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah sebelum saya memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Al-Fatril AI selaku presenter pada malam hari ini. Sini saya kelas 1A Pendidikan Agama Islam. Sini saya akan menjelaskan yaitu Islam dan politik, yaitu perspektif dan tantangan kontemporer. Oke. Apa sih perspektif dan tantangan kontemporer itu? Oke, masuk ke pendahuluan. Memahami interaksi agama dan kekuasaan, di mana pada zaman yang milenial dan globalisasi ini, di era yang sekarang ini, bahwa memahami interaksi agama dan juga kekuasaan itu harus. Di mana agama dan kekuasaan itu di antara Islam dan politik, maka itu harus kita pelajari. Nah, sebelumnya hubungan antara Islam dan politik itu adalah topik yang kompleks dan dinamis. Maksudnya gimana? Keduanya itu sangat penting di dunia sekarang ini, di mana era yang globalisasi, era yang betul-betul digitalisasi lah. Maka kedua ini harus kita betul-betul pahami topik-topik yang seperti kompleks dan seperti dinamis itu, serta juga membentuk masyarakat dan negara di seluruh dunia. Nah, kalau sudah berbicara politik, maka kompleksnya, dinamisnya juga harus bisa membentuk masyarakat dan juga negara, di mana sekarang ini masyarakat, negara sangatlah berpacu kepada agama. Yang pertama, dan juga yang kedua yaitu kekuasaan di politik, di mana hukum politik sekarang makin lama makin membuat kita sadar bahwa agama itu juga penting dan juga kesadaran manusiawi itu juga penting. Interaksi ini telah melahirkan berbagai interpretasi dan praktik, mulai dari sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat hingga negara-negara sekuler dengan mayoritas muslim. Nah, di mana sekarang ini kita berada di Indonesia, di mana mayoritas muslimnya sangat tinggi di dunia, bahkan hampir peringkat pertama. Bahkan masjid-masjidnya saja sudah berbagai-bagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi seharusnya hukum sistemnya itu pemerintahan sudah berlandaskan syariat. Tapi yang kita ketahui sekarang bahwa itu semua tidaklah berlaku di Indonesia. Memahami nuansa ini krusial untuk mengapresiasi lanskap politik global saat ini, di mana sekarang ini sangat-sangat krisis literasi, di mana anak-anak bangsa itu sangat kurang dengan literasinya. Maka pemerintah seharusnya lebih menekankan literasi agar mereka nantinya membahas tentang politik, membahas tentang agama, membahas tentang kompleks dan dinamisnya di dalam suatu hukum, mereka bisa menjelaskannya dengan detail. Baik. Terus di sini juga ada sedikit peta di mana sejarah sejarah singkat hubungan Islam dan politik dari Khulafaur Rasyidin hingga modernisasi. Di mana yang pertama itu ada periode awal Islam. Periode awal Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin yang menetapkan fondasi bagi pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan juga memadukan aspek spiritual. Nah, di sini guys. Maksudnya itu gimana? Pada awal Islam itu, di mana suatu politik itu baru dijadikan sebagai fondasi dan juga masih awal dan belum terlalu ketat dalam kekuasaan politik tersebut, sehingga pada zaman beliau itu hukum-hukum yang diterapkan belum terlalu ketat, tetapi semakin lama semakin tinggi hukum itu semakin tajam, dan bahkan bukan hanya tajam di bawah tapi juga tajam di atas. Yang kedua ada dinasti dan kekhalifahan.
Yang dimana pada era Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah menyaksikan pengembangan sistem politik yang lebih kompleks, seringkali juga diwarnai oleh intrik kekuasaan, namun tetap mengklaim integrasi agama. Nah, pada zaman Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, puncaknya hukum politik mungkin semakin lebih tinggi, semakin lebih tajam, tetapi tidak lari dari agama. Karena apa? Kalau sempat kita lari dari peraturan awal kita yaitu syariat, kita meninggalkan agama, maka hukum itu pun hanya untuk yang di bawah saja, tidak untuk di atas. Dan juga ada kolonial nasionalisme, dan di mana itu penjajahan Barat yang membawa besar pada struktur politik dunia Islam, memicu gelombang nasionalisme dan upaya untuk mendefinisikan kembali peran Islam dalam negara bangsa modern. Dan di mana ketika runtuhnya pada eranya emas, the golden age Islam, runtuhnya generasi tersebut, maka Barat sudah mulai naik dan bahkan mereka sudah memimpin dunia di era politik hingga ke PBB, dan bahkan yang sampai sekarang masih juga diperbahaskan bahwa Amerika Serikat masih menjadi kekuasaan tinggi di PBB. Nah, itu gimana jadinya sekarang? Gimana nasib-nasibnya para negara-negara muslim di mana era-era sebelum kita tuh jaya? Itu semua telah dihapus sedikit demi sedikit, dan bahkan itu tidak diketahui oleh anak-anak era modern sekarang. Karena apa? Karena itu tadi, satu, kurangnya literasi, kurangnya membaca, kurangnya memahami, kurangnya menulis, dan kurangnya juga pemahaman yang lebih dalam, di mana kita harus sebagai generasi Gen Z, generasi milenial, generasi alpha beta harus bisa memahami hal-hal tersebut. Oke, lanjut. Doktrin Islam tentang pemerintahan dan keadilan sosial. Nah, ini tentang konsep keadilan dan juga musyawarah, yang dimana keadilan itu harus betul-betul tegak, berada di atas dan paling tertinggi. Jangan sampai keadilan itu berada di posisi bawah. Keadilan, konsep keadilan dan juga musyawarah, di mana keadilan ini pilar utama Islam. Kenapa keadilan ini pilar utama Islam? Kita bayangkan sekarang. Andai kata keadilan itu tidak ada di dunia dan tidak ada di agama Islam, gimana nasibnya para rakyat-rakyatnya dulu? Bagaimana pada zaman Nabi, zaman Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, gimana cara mengaturnya kekhalifahan kalau nggak ada keadilan? Yang ada negara ini kacau, dan bahkan sampai kacau balaunya bisa menyerang ke pemerintahan. Gimana solusinya? Itu menerapkan keadilan. Pertama, itu kuncinya keadilan. Kenapa? Setiap manusia yang adil pasti ada ganjarannya. Di mana setiap kita berbuat adil pasti nggak mungkin dong ada sesama kita berbuat sesama adil yang si kawan ini curang, biar kita jatuh ke bawah, nama baik kita jadi rusak. Itu tidak mungkin. Dan juga yang kedua ada musyawarah. Jadi setelah keadilan ada musyawarah, di mana kita sebelum mengoreksikan bahwa kita ini udah adil, kita ini udah begini, kita sudah begitu. Oh, itu nggak bisa. Di mana kita juga harus musyawarah. Musyawarah seperti apa? Musyawarahlah secara baik-baik, secara damai, jangan dengan api panas. Maksudnya api panas itu apa? Mulai dari kejadian yang sekarang di era digitalisasi ini, kita tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik saja. Sebuah negara Nepal juga nggak baik-baik saja. Juga Thailand, Kamboja mempunyai konflik yang sangat besar. Dan juga yang paling krusialnya Palestina, Israel. Sampai sekarang itu belum damai. Itu pentingnya musyawarah. Tidak hanya musyawarah adil secara sepihak, tapi juga adil antara dua pihak. Jadi di mana dua kombinasi ini sangat dibutuhkan untuk di era digitalisasi. Oke, ada berbagai model implementasi politik Islam dari teokrasi hingga negara sekuler. Gimana sih teokrasi Islam? Yaitu sistem pemerintahan di mana hukum Tuhan, syariah dianggap sebagai konstitusi tertinggi, dan ulama atau lembaga pun keagamaan memiliki peran sentral dalam politik legalisasi. Nah, sekali lagi kita ulangi lagi bahwa hukum yang telah Allah berikan di sini, hukum atau Tuhan ini yang itu syariat itu adalah hukum tertinggi dan tidak bisa diubah sama sekali. Cuma yang seperti kita ketahui sekarang, di negara yang mayoritasnya muslim ini, bahkan hukum tertinggi ini malah tidak ada. Dan lanjut, negara dengan identitas Islam, negara yang meskipun sekuler dalam praktik, namun identitasnya dan budaya Islam sangat mempengaruhi masyarakat dan terkadang tercermin dalam kebijakan publik. Maksudnya gimana? Gini, kita
mencerminkan diri di mana identitas dan budaya Islam itu harus terus berlanjut dari zaman Nabiullah Muhammad SAW hingga saat ini harus terus berlanjut. Bagaimanapun itu kita harus terus lanjutkan. Seperti apa? Seperti misalnya tahlilan mungkin, seperti baratnya, budaya-budaya Islam seperti hal-hal yang berbaur tentang keislaman di sebuah negara. Dan juga ada negara Islam modern. Nah, negara Islam modern ini negara yang sekarang, di mana negara yang mengakui Islam sebagai agama negara, tetapi juga mengadopsi struktur modern seperti konstitusi dan parlemen. Hukum Islam mungkin diimplementasikan dan diterapkan secara selektif. Maksudnya gimana? Tidak sepenuhnya sebuah negara ini harus menanamkan sebuah syariat, di mana negara kita walaupun mayoritas kita memiliki 6 negara. Memiliki 6 agama. Jadi tidak fleksibelnya kalau kita menerapkan syariat di sebuah negara ini. Dan juga negara sekuler, negara yang memisahkan agama dari urusan pemerintah. Dengan hukum sipil sebagai dasar, meskipun mayoritas penduduknya muslim, agama tidak memiliki peran formal dan struktur politik. Nah, ini juga harus dibahas di mana negara sekuler ini terjadi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Agama tidak ada urusannya sama pemerintah mulai sekarang ini. Bahkan kita sebagai mayoritas di penduduknya muslim, agama tidak memiliki peran formal dalam struktur politik. Seperti yang kita ketahui sekarang ini. Oke, lanjut. Ada tantangan internal perdebatan tentang penafsiran dan otoritas, di mana interpretasi syariat dan peran ulama, dan juga demokrasi versus teokrasi. Bayangkan bisa jadi versus di sini, guys. Perbedaan itu penafsirannya tentang bagaimana hukum syariat harus diterapkan, dijunjung tinggi dalam konteks modern dan menimbulkan polarisasi antara kelompok reformis, tradisionalis, dan juga fundamentalis, di mana politik juga memecah kebelahan semuanya itu. Dan juga ada peran ulama, debat tentang siapa yang memiliki otoritas dan untuk menafsirkan teks-teks agama dan memandu umat Islam dalam isu-isu politik, serta sejauh mana peran ulama dalam pemerintahan. Kalau saya jawab yang ini, peran ulama sudah tidak ada dalam pemerintahan, oke? Dan juga demokrasi vs teokrasi, tegangan antara keinginan untuk partisipasi politik rakyat dan demokrasi, dan konsep kedaulatan Tuhan teokrasi terus menjadi isu sentral dalam wacana Islam, di mana politik Islam sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ada sedikit isu-isu, ada sedikit fitnah yang begitu dalam, dan kita seharusnya lebih membaca lagi informasi tersebut. Dan ini juga ada tantangan eksternal, globalisasi, kolonialisme, dan geopolitik. Nah, ini mungkin kalian bisa tahu globalisasi sekarang, kolonialisme tidak usah saya jelaskan. Dan juga nih ada studi kasus peran Islam dalam politik di beberapa negara mayoritas muslim. Contohnya di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, menganut demokrasi dan Pancasila sebagai ideologi negara, dengan peran organisasi Islam dalam masyarakat sipil yang kuat. Nah, di negara kita juga sangat bagus, kita melandaskan agama demokrasi dengan juga sama Pancasila. Isinya yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan terus ada negara Turki, transisi sekularisme ketat di era Atatürk menuju politik yang lebih mendominasi identitas Islam di bawah kepemimpinan modern, menciptakan model unik di persimpangan timur dan barat, di mana Turki sekarang juga politiknya sedang mengguncang dunia. Juga ada revolusi Iran tahun 1979, juga Mesir. Sepanjang sejarah, ya guys, sepanjang sejarah interaksi antara Islam dan politik mereka sangat ketat. Mereka beradu, bersama sama, dan sangat konkret lah kalau bilang, berada di atas. Dan jalan ke depan mencari keseimbangan juga antara ajaran dan realitas modern. Nah, kesimpulannya di sini adalah merajut harapan untuk masa depan. Hubungan Islam dan politik adalah perjalanan yang berkelanjutan, penuh dengan tantangan dan peluang, dengan pemahaman yang mendalam, dialog yang konstruksi, dan komitmen terhadap keadilan. Dunia muslim dapat merajut masa depan yang harmonis dan juga progresif. Maksudnya di sini apa? Kita sebagai negara-negara yang ada hukumnya, Islamnya, ada politiknya, maka kita harus menjunjung tinggi, mendalami sebuah pemahaman ilmu, lebih tekadkan lagi untuk meningkatkan literasi,
serta kita harus merajut semua impian-impian serta keharmonisannya di akhir nanti, serta komitmen kita terhadap keadilan. Itu kuncinya, komitmen terhadap keadilan, di mana kita harus adil dalam berbagai apapun, aspek apapun. Mungkin itu saja, sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata itu datangnya dari saya, kalau kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.